Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berada di tempat yang mulia ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di sini menjadi bukti dari bentuk sikap syukur kita atas setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya pada malam hari ini menjadi momen yang paling pas, yang paling cocok bagaimana kita meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini, Ramadan bulan ini menjadi bulan yang di setiap waktu-waktunya itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya yang begitu luas dan ampunannya yang tentunya tidak diragukan lagi bahwa inilah sebenarnya yang kita cari di bulan Ramadan ini. Tidak ada ibadah yang kita lakukan, tidak ada amalan, tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali bagaimana kiranya selepas daripada Ramadan ini Allah menghapus dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagaimana seorang manusia yang baru lahir yang keluar dari rahim ibunya. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat satu perkataan dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Innama anta min ayyam." Sesungguhnya kita ini hanyalah hitungan waktu. Kita ini adalah susunan bilangan-bilangan hari yang pada akhirnya setiap bilangan itu pasti akan berakhir. Idza dhahaba yaumuk, Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Ketika bilangan-bilangan itu berlalu, maka akan berlalu pula lah sebagian daripada porsi umur yang Allah telah tetapkan kepada kita. Dan sebuah kemustahilan bahwa ada orang yang mampu kembali seperti semula, tidak ada, Pak. 19 hari yang lalu Ramadan yang telah kita lewati itu tidak akan pernah kembali. 19 hari yang lalu yang kita pakai untuk melakukan ibadah itu tidak akan pernah kembali. 19 hari yang lalu ketika kita melakukan dosa, semua itu akan terhitung dan tidak akan pernah bisa dihapus kembali. Maka benarlah pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyam allati madat. Tidak akan kembali, tidak akan terulang satu waktu yang telah berlalu. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap hari yang berlalu berarti berkurang pula lah jasa atau jatah umur kita hidup di muka bumi ini.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh moderator kita, beliau mengatakan bahwa sebenarnya malam ini adalah malam memperingati daripada nuzulul Quran. Sehingga yang didatangkan itu bukan main-main. Orang yang punya pendidikan gelar sampai Profesor Dr. Haji Yusuf SAG, Pak, ya. Karena beliau meminta maaf tidak sempat hadir dan panitia meminta kepada kami, bukan berarti kami bisa setara dengan beliau. Ya, itu tidak mungkin. Beliau sudah prof. Tidak mungkin kami setara dengan beliau. Tapi setidaknya inilah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa dan yang agung dan istimewa yang terjadi di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, adalah peristiwa di mana diturunkannya daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran, Pak, diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan pada saat itu Al-Quranul Karim. Kalau 30 hari Ramadan, kapan terjadinya? Maka Allah merincikan di lain ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul Qadar." Maka sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Atau di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Apa keberkahan malam itu? Di lanjutan ayat pada Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan pas, tapi Allah katakan lebih baik. 1000 bulan lebih. Bisa saja 2000 bulan. Bisa saja lebih daripada 2000 dan seterusnya. Intinya adalah, kata Allah adalah 1000 bulan amalan yang dilakukan seorang hamba di malam Lailatul Qadar akan diganjar dengan pahala sebagaimana ia melakukan kebaikan selama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu, Pak, kurang lebih 83 tahun. Nah, yang ini yang perlu sebenarnya kita introspeksi diri. 19 hari berlalu, besok sudah masuk malam ke-21. Kalau Muhammadiyah malam ini masuk ke malam 21, berarti malam ini mereka sudah iktikaf. Tapi yang mengikuti pemerintah, malam ini baru malam ke-20, besok baru malam 21 atau 10 malam terakhir Ramadan. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza dakhala asyru min awakhir Ramadan," apabila telah masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah syadda mi'zahu. Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, artinya memperbanyak lagi ibadah. Wa aiqadha ahlah. Begitu pula Rasulullah bukan hanya Nabi, Rasul, bukan hanya menjadi pribadi yang egois, melakukan ibadah hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi wa aiqadha ahlah. Rasulullah membangunkan keluarganya untuk apa? Melakukan hal yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ahya lailah. Jadi Rasulullah menghidupkan malamnya dengan doa-doanya, dengan zikir-zikirnya, dengan istighfar dan semua amalan-amalan yang lain. Dan ini sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya jamaah, Ramadan kali ini Allah tidak melihat siapa yang paling cepat datang ke masjid.
Allah tidak melihat siapa yang berdiri di shaf paling depan, tapi Allah melihat siapa yang mampu berdiri dan terus-menerus mulai dari awal Ramadan hingga penghujung daripada Ramadan itu sendiri. Jadi Ramadan kali ini, Pak, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kebaikan itu dilihat akhirnya. Sebagaimana kehidupan seseorang yang kehidupannya penuh dengan melakukan banyak dosa, tapi di akhir hidupnya Allah beri hidayah melakukan kebaikan, bahkan sebelum ajalnya menjemput mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka baginya syurga. Ramadan pun sebenarnya seperti itu. Ramadan itu seperti lari estafet. Tidak dilihat siapa yang paling kencang paling pertama. Tidak dilihat siapa yang paling cepat sampai di urutan pertama, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah siapa yang paling pertama dan siapa yang mampu bertahan hingga datangnya penghujung daripada Ramadan. Jamaatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan di malam yang penuh berkah yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan. Al-Quran bukan hanya sebagai sesuatu yang perlu ditilawahi. Bukan juga hanya sebagai sesuatu yang suatu saat kita butuh, kita perlu lantunkan, tidak. Tapi ada hal lain dan lebih besar daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas." Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Allah mengatakan hudan linnas. Bukan hudan lil iman atau hudan lil kafirin, tidak. Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Mencakup seluruh elemen, mencakup seluruh agama, mulai dari umat terdahulu, umat sekarang, hingga umat yang akan datang. Semua mencakup itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Menjadi penjelasan, menjadi petunjuk bagaimana siklus kehidupan manusia. Mulai dari ketika kita di alam ruh, digambarkan dalam Al-Quran. Kita berada di dalam rahim ibu kita, digambarkan di dalam Al-Quran. Proses bagaimana seorang ibu melahirkan seorang anak, digambarkan di dalam Al-Quran. Seorang manusia menjadi anak-anak. Ketika ia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, menjadi orang tua, bahkan menjalani kehidupan di masa tuanya pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Inilah hebatnya Al-Quran, Pak. Jadi siklus kehidupan kita ini semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Maka sungguh ironi kalau ada di antara kita mengaku bahwa dia orang Islam, tapi tidak tahu mengaji, tidak tahu baca Quran. Padahal Al-Quran itu adalah pedoman petunjuk bagi kita. Sebagaimana misalnya, Pak, beli mobil, beli motor, atau HP saja, yang murah-murah lah. Di dosnya itu akan ada kita lihat panduan pemilik. Kalau HP-nya lagi error, lagi seperti ini, lagi seperti itu, akan ada semua tertera di dalam buku panduan pemilik tersebut. Sama halnya mobil dan motor atau barang-barang yang kita beli, semua ada panduan pemilik. Begitupun dengan Al-Quran, kita ini adalah produknya Allah. Ketika kita sakit, maka Al-Quran menggambarkan kepada siapa kita meminta. Ketika kita dalam kehidupan yang begitu sempit, begitu susah, maka Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, ini tata caranya, ini yang harus kamu lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menggambarkan bagaimana sebenarnya kita menata kehidupan kita ini, supaya hidup kita ini tidak terombang-ambing, Pak. Ya, ada orang miskin karena dengan sombongnya
karena merasa bahwa saya begini-begini saja terus dia tinggalkan sholat. Kalau orang kaya tinggalkan sholat mungkin bisa dikatakan masih wajar. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaannya. Dan ini istidraj. Dan istidraj yang paling tinggi adalah ketika seorang merasa bahwa dia miskin, lantas dia tidak mau mendekat kepada Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Makanya digambarkan semua di dalam Al-Quran. Apa yang menjadi keinginan kita, kesusahan, kesulitan hidup kita, semua telah dijawab di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Selain daripada menjadi penjelasan daripada petunjuk tersebut, Al-Quran juga menjadi Al-Furqan, atau menjadi pembeda atau pembatas seseorang melakukan sesuatu. Karena kadang Pak, karena hawa nafsu, kita ini kadang sudah merasa tidak terikat dengan batasan. Mau halal, mau haram, intinya menguntungkan bagi saya ambil. Padahal Al-Quran tidak begitu Pak. Al-Quran menjadi pembeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, harta yang harus kita makan itu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, cukup yang baik-baik saja, yang halal dan yang baik. Ada batasannya. Jadi Al-Quran menjelaskan mana hal-hal yang harus kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak pantas dan harus kita jauhi. Jamaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu Al-Quran juga menggambarkan bagaimana kisah-kisah umat terdahulu, kebahagiaan orang-orang yang terdahulu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kehidupan di alam kubur. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu telah meninggal kurang lebih 14 abad yang lalu. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Hingga saat ini Abu Lahab, Abu Jahal itu belum dibangkitkan oleh Allah. Masih berada di bawah tanah, masih berada di dalam kubur. Apa yang dia dapatkan saat ini? Dia mendapatkan siksaan kubur. Umurnya kurang lebih 70-80 tahun, tapi sampai saat ini merasakan pahitnya, sakitnya siksa kubur sudah 14 abad yang lalu. Dan Al-Quran telah menggambarkan bahwa siksa kubur itu jelas adanya Pak. Bagaimana hari kebangkitan? Bagaimana dengan proses terjadinya hari kiamat? Dahsyatnya terjadinya hari kiamat. Allah hancurkan yang ada di langit dan yang ada di bumi beserta dengan isinya. Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana keadaan orang ketika dibangkitkan, ketika sangkakala ditiup pada saat itu, yang pada akhirnya adalah puncaknya Allah pun menggambarkan bagaimana kebahagiaan seseorang menghadapi hari penghisaban dengan setiap amal kebaikannya. Dan Allah juga menggambarkan bagaimana siksanya orang yang ketika di dunia, orang yang zalim, orang yang fasik, orang kafir, orang munafik, mendapatkan siksaan berat di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, olehnya kami mengajak jamaah bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, atau bahkan bukan hanya sebagai pajangan yang ada tertata rapi di lemari di rumah kita. Itu bukan seperti itu. Tujuannya adalah Al-Quran bagaimana kita membaca, mempelajari, memaknai, mentadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kisah yang sangat menggugah pada saat Rasulullah SAW hidup di masyarakat yang saat itu angka kriminalitas sangat tinggi. Yang mana ketika penipuan, perzinahan, minuman keras, perjudian,
tipu menipu, kemusyrikan, perdukunan terjadi di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibekali dengan tongkatnya Nabi Musa untuk melarikan diri dari kejaran Firaun dan para konco-konconya, tidak. Rasulullah pun tidak dibekali dengan wahyu mukjizat yang diberikan Nabi sebelumnya, tidak diberikan seperti mukjizat yang diberikan kepada nabi yang lainnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya masalah saat itu, ya, orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan saat itu, Rasulullah mampu dakwahi mereka. Sehingga makanya mereka disebut ini sebagai jahiliyah. Jahiliyah itu asal katanya jahilun, artinya bodoh. Bukan karena bodoh secara watak, tidak, tapi bodoh dalam arti belum paham dengan ajaran Islam yang benar. Maka Rasulullah hadir saat itu, diwahyukan kepada mereka Al-Quran supaya menjadi pembeda antara hak dan yang batil, menjadi pembeda antara yang salah dan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bukti bahwa Al-Qur'an pada saat itu mampu menundukkan kebencian seseorang, hati yang keras seseorang menjadi lembut. Sebagaimana dikisahkan bahwa kita sering dengar bagaimana kisah Khalifah kedua Umar bin Khattab yang digelari dengan Al-Faruq, mampu yang di awal sebelum masuknya daripada Islam, beliau adalah orang yang paling pantang dengan Islam. Beliau adalah orang yang paling benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kelembutan Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran, akhirnya orang yang pernah membenci Rasulullah, bahkan pernah berniat membenci Rasulullah, saat ini terbaring di dekat jasad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran mengubah Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menghundus pedangnya, kemudian berjalan ingin mencari keberadaan Rasulullah dengan niat ingin membunuh Rasulullah. Namun di tengah jalan bertemu dengan seseorang, kemudian mengatakan, "Ya Umar, ada gerangan, engkau mau kemana?" Kemudian Umar mengatakan, "Saya ingin mendatangi Rasulullah sambil memegang pedangnya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Umar, engkau ingin membunuh Nabi, padahal adikmu sendiri dengan diam-diam telah mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak jadi menuju ke kediaman Rasulullah, Umar berbalik arah kemudian mendatangi rumah adiknya Fatimah ibnul Khattab. Sesampainya di pekarangan rumah, ia mendengar bahwa adiknya dan adik suaminya ini mendengarkan Al-Quran dari seorang sahabat. Yang pada saat itu Umar masuk, kemudian adiknya terburu-buru menyembunyikan orang yang mengajarkan Al-Quran dan menyembunyikan lembaran Al-Quran tersebut. Kemudian saat itu Umar mengatakan, "Wahai Fatimah, apa yang engkau baca tadi?" Fatimah mengatakan, "Tidak ada yang kami baca." "Kamu bohong, ada yang kamu baca tadi." Adiknya mengelak, kami tidak ada sesuatu pun yang kami lakukan di sini. Kenapa? Karena adiknya ini takut kalau Umar bin Khattab tahu pasti dia akan disiksa. Tapi Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab adalah orang yang sangat besar, kekar. Bahkan diriwayatkan dalam hadis bahwa ketika Umar menunggang kuda, kalau Umar menunggang kuda, Pak, itu bekas kakinya kalau dia luruskan itu membekas di tanah. Itu saking tingginya beliau. Bahkan kisah yang sering kita dengar bahwa Umar bin Khattab ketika sendalnya dilihat oleh jin, maka jin itu akan mencari jalan yang lain karena takut dengan Umar bin Khattab. Lanjut, karena tidak diberikan apa yang diminta, terpaksa dia harus memukul adiknya karena mendapat pembelaan daripada adik iparnya. Kemudian adik iparnya pun dihajar juga. Kemudian barulah saat itu mereka menyerahkan apa yang mereka baca. Maka saat itu ketika ia ingin mengambil lembaran suhuf tersebut, lembaran Al-Quran tersebut,
Fatimah Al-Khattab mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran ini disentuh kecuali hanya orang-orang yang suci. Ini menandakan bahwa adab seseorang ketika ingin membaca Al-Quran, sebaiknya berwudu dulu, sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Setelah Umar bin Khattab bersuci, kemudian membaca surah Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hatinya yang dulunya keras dengan Islam, hatinya yang dulunya benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergerak dan berubah 360 derajat menjadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mendatangi rumah Arqam Abil Arqam yang saat itu menjadi tempat, atau istilahnya kalau sekarang pesantren, rumah yang dijadikan tempat mengaji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Kemudian dengan lantang membuka pintu, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, wa annaka Muhammadur Rasulullah, dan tidak ada nabi kecuali engkau yang menjadi hamba dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab diberikan Al-Faruq, gelar Al-Faruq, karena beliau adalah pasca masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, beliau sendiri yang langsung mengumumkan tentang keislamannya di hadapan masyarakat musyrikin saat itu. Dan dengan beraninya beliau, mereka mengatakan kepada ya Rasulullah, saat ini tidak boleh lagi kita berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita harus perlihatkan bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Bayangkan begitu kuatnya dan beraninya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu dan yang terakhir, bahwa Al-Quran mampu memberikan kekuatan ruh dalam diri kita. Karena kekuatan seseorang itu bukan hanya pada fisiknya, tapi pada ruhnya. Saat ini kita lihat di media bahwa Israel yang saat ini menempati tempat orang-orang Palestina, meninggalkan Israel saat ini, meninggalkan tempat yang selama ini dia pakai untuk zalim kepada orang Palestina. Dia meninggalkan. Karena kenapa? Takut dihancurkan oleh Iran. Nah, ini baru kurang lebih 4-5 hari dibombardir oleh Iran. Terus apa yang menjadi kekuatan utama orang-orang Palestina saat ini yang sudah puluhan tahun dijajah, dizolimi, tapi sampai saat ini masih bertahan di tempat hidup mereka? Kenapa? Ada ruh Al-Quran di dalam diri mereka. Dan ternyata terbukti ketika ditelusuri apa yang menjadi kekuatan utama mereka adalah di akhir daripada bulan Ramadan, di akhir daripada tahun 2025 kemarin, ada kurang lebih 500 huffaz atau 500 putra dan putri yang menghafalkan Al-Quran secara mungkin. Ini baru akhir tahun. Dan tercatat bahwa kurang lebih 20.000 setiap tahunnya anak-anak di Palestina itu mengkhatamkan Al-Quran. Dan kebanyakan dimulai di umur mereka yang 7 tahun. Yang berarti bahwa Al-Quran bukan hanya menjadi bacaan, bukan hanya sesuatu yang mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut, tapi juga menjadi kekuatan ruh bagaimana kita menghadapi polemik daripada kehidupan kita saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan lisan-lisan kita untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia ini dari golongan manusia. Ada 2 keluarganya Allah di dalam hidup di hidup kita ini. Ada 2 golongan manusia. Siapa itu? Maka sahabat mengatakan, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Mereka mengatakan, Ahlul Quran. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menghiasi hari-harinya dengan bacaan Al-Quran, dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita dengan bacaan-bacaan yang kita lantunkan daripada bulan Ramadan ini. Kami tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan itu dari kami pribadi. Kalau ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.